Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah kabar gembira bagi Bapak Ibu semua, khususnya yang berada di Kabupaten Bondowoso. Apakah kabar gembira tersebut? Nah, saat ini Bapak Ibu sudah ada pengumuman tentang penyampaian hasil calon pegawai pemerintah daerah perjanjian kinerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dengan kata lain, untuk penempatan P3K guru sudah ada informasinya. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, Bapak Ibu, saat ini saya telah memiliki sebuah informasi tentang pengumuman penyampaian hasil seleksi calon P3K guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang saat ini daftar namanya sudah terlampir dan juga sudah mendapatkan penempatan. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan penempatan, mohon bersabar, kita tunggu saja informasi atau tindak lanjutnya seperti apa berikutnya. Nah, seperti apa sih Mas informasinya? Mungkin Bapak Ibu berada di kabupaten lain dan ingin mengetahui seperti apa pengumumannya. Karena mungkin di kabupaten Bapak Ibu mungkin masih saat ini belum ada informasi terkait pengumuman tersebut. Kita lihat secara bersama-sama informasinya seperti ini. Kali ini saya Bapak Ibu berada di sebuah websitenya BPSDM Kabupaten Bondowoso. BKPSDM Kabupaten Bondowoso maksud saya. Di sini ada penyampaian bahwasanya hasil seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu baru diterbitkan 4 jam yang lalu. Seperti apa informasinya? Coba kita lihat secara bersama-sama Bapak Ibu. Informasinya seperti ini Bapak Ibu. Ini merupakan surat edaran yang diterbitkan oleh BKPSDM Kabupaten Bondowoso. Jadi di sini ada informasi pengumuman. Nomor suratnya adalah 813-321-430-101-2023 tentang penyampaian hasil seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Isi suratnya adalah menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 7 Maret tahun 2023 perihalnya penyampaian hasil seleksi calon P3K jabatan fungsional guru tahun 2022. Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Peserta seleksi kompetensi P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 pemerintah Kabupaten Bondowoso yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pemberkasan nomor induk P3K JF atau jabatan fungsional guru adalah peserta yang memiliki kode P_L di kolom keterangan sebagaimana tertera pada lampiran. Jadi di sini Bapak Ibu yang kodenya P_L itu selanjutnya mengikuti pemberkasan nomor induk P3K. Nah, dengan artian Bapak Ibu yang P_L tersebut dinyatakan lulus. 2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran ini adalah P1. Peserta prioritas 1 merupakan THK 2 guru non-ASN lulusan PPG dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, P1 ini tahun 2021 silam Bapak Ibu untuk seleksinya. Itu pun baru penempatan di tahun 2023. Jadi Bapak Ibu yang baru atau yang ingin nantinya maka bersabar saja. P2. Prioritas yang merupakan THK 2 dan bukan merupakan kategori dalam P1. P3 adalah peserta prioritas yang merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun dan bukan termasuk dalam P1. P4 adalah lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. P di sini adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas nilai
L adalah peserta yang lulus. Jadi artinya P1 atau P garing L maksudnya adalah peserta yang memenuhi ambang batas nilai itu dinyatakan lulus. Seperti itu Bapak Ibu. TL artinya adalah peserta tidak lulus dan tidak memenuhi nilai ambang batas nilai. TH peserta tidak hadir. TP peserta tidak mendapatkan penempatan. TMS peserta P3K guru yang tidak memenuhi persyaratan atau TMS. TO adalah tidak dilakukan penilaian kesesuaian observasi untuk peserta P2 dan P3. APS adalah peserta yang mengajukan pengunduran diri. A adalah pelamar yang memiliki sertifikat pendidik berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang linier dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. B. Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya oleh panitia seleksi instansi sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. 3. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscsn.bkn.go.id. Nantinya bagi Bapak Ibu yang telah dinyatakan lulus mengisi DRH, daftar riwayat hidup Bapak Ibu. 4. Kelengkapan dokumen usul penetapan NIP 3K yang harus diunggah oleh pelamar yaitu. Nah, inilah berkas-berkas yang nantinya Bapak Ibu P1 ataupun yang telah dinyatakan lulus seperti ini. A. Pas foto terbaru, pakaian formal, kemeja putih dengan latar belakang berwarna merah. B. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan. C. Daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani oleh peserta bermaterai 10.000. Diisi terlebih dahulu, kemudian di-print, selanjutnya ditempel foto dan tanda tangan di atas materai, baru kemudian di-scan dan di-upload. D. Surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani oleh peserta dan bermaterai yang berisi tentang 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun lebih. 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN ataupun BUMD. 3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, P3K atau anggota TNI Polri. 4. Tidak menjadi anggota pengurus partai atau terlibat politik praktis. 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. E. Surat keterangan catatan kepolisian SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. F. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. G. Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud. 5. Informasi lebih lanjut mengenai proses usul penetapan NIP 3K seleksi kompetensi pengadaan P3K Jabatan Fungsional Guru 2022 Pemerintah Kabupaten Bondowoso diumumkan melalui sscsn.bkn.go.id atau halaman dari website BKPSDM Bondowoso Bapak Ibu. 6. Peserta wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di website resmi BPSDM, BKPSDM Bondowoso. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka dipakai adalah informasi terakhir. Jadi nantinya kita harus secara aktif melihat informasi yang ada pada website BPSDM Bondowoso. Ini jika di Bondowoso. Akan tapi misalnya Bapak Ibu berada di lingkungan wilayah kerja masing-masing atau misalnya di Jawa Tengah atau Jawa Barat, maka Bapak Ibu bisa menghubungi atau bisa melihat pada website dari BPSDM, BKPSDM masing-masing. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan, dan ini ada tanda tangan dari Kepala BKD-nya Bapak Ibu, PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan di bawah ini ada penyampaian hasil seleksi kompetensi pengadaan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dan inilah daftar nama-namanya. Di sini ada keterangan P-L seperti yang diinformasikan bahwasanya P-L di sini artinya dinyatakan pelamar yang telah lulus, yang dinyatakan lulus Bapak Ibu. Nah,
informasi ini Bapak Ibu bisa unggah langsung atau Bapak Ibu bisa unduh langsung di websitenya BPSDM, BKPSDM maksud saya, atau Bapak Ibu bisa masuk pada Aba Channel. Jadi sudah saya cantumkan juga di www.abachannel.com. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi gembira ini memberikan sebuah manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di SDD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi di www.abachannel.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.